Rapimnas Partai Demokrat yang diselenggarakan selama 2 hari ini akan menjadi penentu nama calon presiden dan wakil presiden yang bakal diusung dan bagaimana peta partai dalam kontestasi pemilu 2024. Kita ketahui saat ini Partai Demokrat belum membentuk koalisi meski berulang kali telah mengklaim tengah menjalin komunikasi intens dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Kita bahas hal ini bersama dengan dua narasumber saya malam ini. Ada Johnson Sitindaun, Wasekjen Partai Demokrat, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Johnson, Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Oke, saya ke Bang Johnson terlebih dahulu. Tadi pukul 6 sudah selesai Rapimnas hari ini Partai Demokrat. Apa yang menjadi fokus Rapimnas kali ini? Ya, terima kasih Puspa. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada publik dulu ini ya, bahwa di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat, Rapimnas itu adalah forum kedua paling tinggi. Jadi di atasnya itu hanya Kongres begitu. Jadi yang hadir seluruh pengurus DPD ya, yang diwakili oleh ketuanya, sekretarisnya bendahara begitu. Kemudian unsur DPC, ketua sekretaris, Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Tinggi, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, semuanya begitu. Termasuk seluruh anggota DPR Partai Demokrat, ya baik di tingkat kabupaten kota, provinsi dan RI, seluruh kepala daerah yang dimiliki Partai Demokrat ikut hadir dalam Rapimnas ini. Jadi hampir 3.500 orang pesertanya, itu yang pertama. Yang kedua, Rapimnas ini adalah forum ya yang secara spesifik ya untuk mengambil keputusan politis dan strategis begitu dia. Jadi pada dua hal itu dia, keputusan yang akan diambil besok begitu. Karena Rapimnas ini akan berjalan 2 hari begitu. Yang ketiga, tidak bisa dihindari ya, karena kita sudah masuk ke dalam tahun politik begitu. Tidak bisa dihindari ya, pembahasan soal capres dan cawapres ya, itu pasti menjadi salah satu tema besar begitu dalam Rapimnas ini. Ya, tetapi di luar itu, karena Rapimnas Partai Demokrat ini diselenggarakan di tengah berbagai masalah yang berkembang di masyarakat, terutama terkait meluasnya keresahan soal ekonomi ya, kenaikan harga-harga karena BBM kemarin dinaikkan begitu, itu juga menjadi salah satu tema itu yang dibahas dalam Rapimnas kali ini. Termasuk soal politik internasional juga, karena selama ini kan interestnya Partai Demokrat juga terkait soal ini, karena kita tahu ada Rusia, Ukraina dan lain-lain lah begitu, hubungan antara China, Taiwan begitulah dia. Jadi semuanya akan disimpulkan dalam pidato politik Ketua Umum kami Mas AHY besok pukul 13 begitu. Di tempat ini juga, di JCC ini juga. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada penonton CNN dan Puspa begitu terkait hari pertama Rapimnas Partai Demokrat. Jadi hari ini kita sudah sampai di tahap mendengarkan sebagian aspirasi dari daerah. Jadi tadi beberapa ketua DPC sudah bicara, ya, kemudian ketua DPD begitu, kader anggota DPRD dari Papua, dari seluruh Indonesia begitulah dia. Jadi kita tampung dulu, puncaknya baru besok. Oke, selain isu kenaikan BBM, dampak kenaikan BBM, tadi hubungan global Indonesia dengan negara-negara luar, tadi Capres, Cawapres juga menjadi fokus dalam Rapimnas. Sampai saat ini, sampai hari ini, sejauh apa pembahasan Capres, Cawapres ini, Bang Johnson? Kalau tadi yang terakhir ya, sebelum break isoma begitulah ya, karena kita masuk sholat maghrib begitu. Tadi sebelum break, tadi 34 ketua DPD tadi sudah menyampaikan aspirasinya begitulah. Jadi meminta kepada Rapimnas kali ini begitu, Rapimnas tahun ini begitu, karena tahun depan juga kan bisa juga diadakan Rapimnas. Meminta kepada Rapimnas tahun ini untuk segera memutuskan Mas AHY diusung menjadi calon presiden atau wakil presiden begitulah. Jadi kalau memang kemudian Puspa ingin bertanya soal hal yang tidak bisa dihindari ya, soal capres dan cawapres begitu. Jadi aspirasi soal itu sudah ada. Kalau dari Papua tadi mereka malahan masuk ke persoalan pelanggaran HAM di tempat mereka. Ada cukup banyak aspirasi dari daerah yang ditampung dalam Rapimnas ini. Sekali lagi saya katakan, Rapimnas ini kebetulan diselenggarakan di tengah berbagai masalah begitu, khususnya terkait meluasnya keresahan soal ekonomi, ya, karena kenaikan harga BBM kemarin. Jadi kesimpulannya besok begitu. Kita akan dengarkan dalam pidato yang akan disampaikan oleh Mas AHY di penutupan Rapimnas. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat kemesraan Demokrat dengan Nasdem dan PKS, walaupun nampaknya pembahasan ini mungkin belum dilakukan begitu oleh di rapat pimpinan nasional ini. Apakah forum Rapimnas ini kemudian bisa jadi ajang semakin menguatkan jalan koalisi antara Demokrat dan dua partai itu?
Ya, saya kira memang sangat mudah untuk menebak kemana arah fatsun politik dan Rapimnas yang diselenggarakan oleh Demokrat hari ini dan besok ya. Pertama tentu ini sebagai upaya untuk menata jalan panjang menuju 2024. Ya. Kenapa saya sebut sangat mudah? Pertama, Demokrat itu sangat terlihat hanya ingin berkoalisi dengan Nasdem dan PKS. Karena memiliki irisan politik yang sama, karena memiliki jagoan. Mungkin nanti titik temunya ada Anies Baswedan, mungkin wakilnya Mas Ahy yang disodorkan. Jadi sama-sama punya keinginan untuk mengganti dominasi kekuatan politik pemerintah saat ini. Itu titik temunya, karena misalnya kita jarang melihat Demokrat itu bicara soal kemungkinan membangun komunikasi dengan KIB, bicara komunikasi tentang Gerindra dan PKB, apalagi dengan PDIP yang sudah diharamkan kan. Makanya itu kemudahan yang pertama yang ditebak. Yang kedua, tentu saja kemudahannya adalah kita sudah bisa memastikan 1000% semua tahu, bukan hanya Demokrat, tapi kita semua bahwa AHY akan diusung, the one and only, sebagai kandidat capres yang akan diusung oleh Partai Demokrat untuk ikut bertanding di 2024. Dua variabel inilah yang saya kira bisa menjelaskan kenapa Rapimnas Partai Demokrat hari ini itu dilaksanakan. Terdiri dari seluruh elit-elit Partai Demokrat, dari pusat hingga daerah. Pertama memang menuju jalan panjang 2024, ini yang juga saya sebut sebagai upaya untuk menciptakan momentum politik. Karena apapun judulnya, tahun depan itu sebenarnya cukup pendek. Agustus 2023 adalah di mana fase semua partai harus mulai berhitung, mendaftarkan ke KPU soal siapa jagoan yang akan mereka usung. Inilah yang sepertinya membuat Partai Demokrat gali informasi, aspirasi dari bawah, apa yang kira-kira akan dipersiapkan. Tentu mencari teman koalisi dan tentu juga harus bisa memastikan AHY bisa ikut bertanding di 2024. Entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Dua variabel ini yang saya kira ya bisa dijelaskan tentang bagaimana pentingnya soal Rapimnas Partai Demokrat hari ini. Yang ketiga sebenarnya, biar tidak terlampau mudah peta politik yang akan dibangun oleh Partai Demokrat, ya sepertinya perlu juga membangun komunikasi dengan partai-partai di luar PKS dan Nasdem. Siapa tahu ada kemungkinan-kemungkinan di sana. Misalnya dengan KIB yang sampai saat ini belum memutuskan soal siapa kandidat capres yang mereka akan usung. Ataupun misalnya membangun komunikasi politik dengan Gerindra ataupun PKB, memang terkesan tidak mungkin. Tapi karena begitu dinamisnya irisan politik kita saat ini, dan pada saat yang bersamaan misalnya Nasdem, PKS, plus Demokrat juga belum 100% memutuskan apakah segera akan deklarasi membentuk satu poros koalisi, itulah yang saya kira kemungkinan-kemungkinan itu harus dibuat oleh Partai Demokrat. Tanpa itu semua, mau Rapimnas, mau Munas, mau Rakernas, Demokrat sangat gampang ditebak arah politiknya. Cari teman koalisi, yaitu adalah teman-teman yang di luar pemerintah saat ini, plus Nasdem yang keinginan ingin beda haluan misalnya. Yang kedua ya tentu saja adalah tetap ingin memajukan Mas Ahy sebagai kandidat capres. Oke, Bang Jansen, walaupun nampaknya belum terkonfirmasi begitu apakah AHY akan menjadi capres atau cawapres nantinya. Tapi tadi kita dengar ketika pembukaan Rapimnas, ada salah satu kader yang berteriak AHY presiden. Kemudian direspon dengan jawaban ngeri. Ini apakah jadi apa? Jadi tanda bahwa mungkin cawapres nih? Kalau soal teriakan itu Puspa, bukan hanya satu kader. 3.500 kader dalam JCC ini semua berteriak hal yang sama begitu dia. Jadi ya tentu Mas Ahy ini ketua umum kami itu ya sangat berkualitas begitu. Jadi apa yang salah itu dia. Malahan yang salah itu adalah kalau kemudian partai-partai lain begitu ya mereka ingin ada otonomi partai politik katanya. Tetapi kader internal sendiri mereka tidak punya keyakinan untuk memajukan, baik itu jadi capres atau cawapres, itu kan salah kan. Jadi tapi soal keputusan sekali lagi ini organisasi ya, keputusannya itu kan ada forumnya begitu, ada kongres, ada Rapimnas begitu ya. Soal keputusan terkait soal capres dan cawapres ini kita tunggu besok begitu. Tapi yang pasti hari ini ya Partai Demokrat juga sudah meluncurkan satu tagline baru begitu dalam Rapimnas ini, yaitu perubahan dan perbaikan. Jadi bersama rakyat, ya Demokrat akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini adalah tema besar yang akan kami usung menuju pemilu 2024. Tentu kalau berdasarkan ini, kami juga akan mencari platform yang partai-partai yang akan berkoalisi dengan kami ini juga punya pikiran yang sama kan, soal perubahan dan perbaikan kan, itu. Yang ketiga soal capres, cawapres begitu. Semua ini kan sifatnya masih diskusi prediktif ini.
Karena partai politik peserta pemilu sendiri sesuai timeline-nya KPU itu kan baru diputuskan di tanggal 14 Desember 2022 besok. Jadi 3 bulan dari sekarang begitu dia. Jadi semua yang kita bahas di sini termasuk di tempat-tempat yang lain soal capres-cawapres ini semuanya sifatnya masih prediktif. Tetapi satu yang pasti karena ini ketentuannya ini di undang-undang begitu, sifatnya norma aturan begitu, di luar PDIP semua partai punya kebutuhan begitu. Wajib berkoalisi, membangun koalisi dengan partai yang lain jika ingin ikut terlibat dalam Pilpres 2024 besok begitu, termasuk Demokrat begitu dia. Jadi kebutuhan untuk berkoalisi ini bukan hanya ada di Demokrat, tetapi ada di 7 partai yang lain di luar sana begitu dia. Jadi namanya berkoalisi itu kan banyak yang dibahas kan. Penting selesai dulu domestiknya begitu. Kalau ibarat koalisi itu hubungan luar negeri begitu dalam konteks negara, selesai dulu urusan domestiknya. Itu makanya Demokrat sekarang menyelesaikan urusan domestik kami dulu. Sudah sama belum kader ini di seluruh Indonesia nih? Karena kita ini di negara yang sangat besar ini, 17.000 pulau, hampir 280 juta manusia begitu dia. Jadi infrastruktur organisasi penting di Indonesia ini begitu. Jadi penting domestiknya kami selesaikan dulu, termasuk partai-partai yang lain. Ya silahkan selesaikan dulu urusan domestiknya. Ya kalau bisa keluar satu nama bagus, tinggal dikawinkan kan begitu. Kalau kita ingin berkoalisi ya, yang sulit itu kan kalau kemudian dari tempat lain itu keluar 2-3 nama kan begitu dia. Beda halnya kalau calon wakil presiden itu bisa lebih dari 1 begitu. Ini kan enggak kan. Ini kan semua punya pemahaman yang sama begitu. Jadi khusus untuk Demokrat ya soal capres cawapres ini sebuah hal yang tidak mungkin tidak kami bahas begitu. Tetapi di Rapimnas ini porsinya ini kalau boleh dikatakan hanya 40% ini soal capres cawapres. Porsi utama kami adalah tapi kesimpulannya akan disampaikan oleh Ketua Umum dalam pidato politiknya besok adalah terutama terkait soal meluasnya keresahan masyarakat soal ekonomi. Gitu loh. Jadi Demokrat akan menyampaikan sepenuhnya rekomendasi kami terkait itu besok dalam dalam pidato Ketua Umum begitu. Terkait soal fiskal kita, menurut kami pembangunan yang salah prioritas begitu, utang yang hari ini sudah 7.100 triliun, habis itu BBM naik, bahan pokok naik, daya beli melemah, itu loh, harga semua barang naik begitu. Jadi itulah yang utama dari Rapimnas ini itu. Dan tadi aspirasi dari daerah juga memang terkait soal itu. Soal bagaimana kemudian besok jenis rekomendasinya, termasuk soal capres-cawapres ini, termasuk soal koalisi yang sudah kami bangun begitu, kita tunggu besok. Pukul 13 atau pukul 14 siang begitu. Mas Adi, kalau Bang Jansen tadi menyinggung kita masih memetakan nih partai mana, partai politik mana yang mungkin ada kecocokan ideologi dengan Partai Demokrat. Mungkin tidak ada pilihan lain Demokrat untuk menjalin koalisi selain dengan Nasdem atau PKS? Ya, sejak awal memang Partai Demokrat itu terkesan mengeklusi dirinya, hanya ingin berkoalisi dengan partai-partai yang punya semangat ingin melawan kekuasaan politik pemerintah saat ini. Maka tidak mengherankan kalau Nasdem yang kemudian terkesan ingin pisah jalan dengan Jokowi dengan PDIP, tiba-tiba mendapat sambutan yang cukup meriah dari Partai Demokrat dengan PKS. Karena irisan politiknya sama. Melawan dominasi kekuasaan politik Jokowi, melawan dominasi kekuasaan politik PDIP yang 2 tahun ini memenangkan pemilu. Andai Partai Demokrat tidak mengeklusi diri, hanya mau berkoalisi dengan partai-partai non-pemerintah misalnya, sangat mungkin jaring-jaring komunikasi itu bisa dilakukan. Misalnya ke depan ada omongan dari Bang Jansen ataupun dari jubir-jubir Partai Demokrat bahwa Demokrat sangat mungkin bicara dengan Puan Maharani misalnya. Sangat mungkin misalnya Demokrat bicara dengan KIB. Sangat mungkin misalnya Demokrat itu bicara dengan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar yang sudah deklarasi mereka berkoalisi. Ya. Ini yang saya kira akan membuat suasana politik menjadi cair dan dinamis. Tapi kan kalau tanpa itu semua ya Bang Jansen seindah apapun bikin opini publik ya orang taunya ujung-ujungnya hanya ingin berkoalisi dengan PKS dan Nasdem. Itu kan yang dilihat. Lalu yang paling penting sebenarnya dari Rakernas atau Rapimnas yang dilakukan oleh Partai Demokrat hari ini, kalau ingin merebut dan menciptakan momentum politik, saya kira memang AHY harus sering tampil sebagai oposisi sejati. Yang kritis itu bukan hanya Bang Jansen, bukan hanya Beni Kaharman, bukan hanya Bang Andi Arief gitu, yang terus menyerang pemerintah. Maju paling depan ya? Publik itu berharap Ketua Umum mereka, AHY, tampil terdepan. Seperti halnya ngomong di forum Rapimnas ini,
mengkritik orang, mengkritik pemimpin saat ini yang memang tidak perform gitu ya, terutama kebijakan mereka yang dianggap tidak pro rakyat. Jadi sorry itu saya harus katakan Bang Jansen khususnya ya. Jadi kalau bicara tentang kritik Demokrat yang paling banyak dibaca yang didengarkan orang itu ya Bang Jansen gitu ya, Andi Arief gitu ya, ataupun Bang Benny Kaharman dan yang lainnya. Jarang orang bicara statement-statement Pak AHY yang kemudian secara direct menyerang elit-elit negara ini yang memang selalu membuat blunder dan keputusan politik yang tidak pro rakyat. Jadi kalau ingin melakukan rekonsiliasi dengan rakyat, melakukan konsolidasi ke rakyat, ya Mas AHY harus sering tampil. Kan dalam filosofi bola itu, sebaik-baiknya pertahanan adalah menyerang. Menyerang lawan, bikin gol di kandang lawan, masukkan satu bola di kandang gawang, itu adalah satu hal poin. Dan itu yang harus dilakukan oleh Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ke depan. Itulah merebut momentum, menciptakan diferensiasi politik, bahwa Demokrat sebagai partai oposisi tegak lurus. Tidak ada lagi kompromi bagi mereka. Siapapun elit di negara ini yang jelas-jelas telah merugikan rakyat. Kalau cuma mengkritik ya BBM naik, ada inflasi, landai-landai saja, saya kira agresivitasnya tidak terlampau akan didengarkan oleh rakyat. Saya kasih kesempatan Bang Jansen untuk merespon apa yang disampaikan Mas Adi. Gimana nih, apakah ada tokoh krusial ini, bagaimana posisinya? Apakah hanya di dalam kader saja atau memang harus dibawa keluar? Soal apa tuh, Puspa? Tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, strateginya harus seperti apa? Mengingat AHY ini harus ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini adalah oposisi, kami adalah oposisi. AHY ini adalah Partai Demokrat. Kami ini organisasi, kami hidup dalam tata cara organisasi, ada RT aja begitulah. Ketua umum kami itu Mas AHY. Jadi apa yang saya lakukan di publik begitu, apa yang dilakukan Pak Benny Kaharman atau Andi Arief yang disebut oleh sahabat saya di Praitno tadi, itu koordinasi dengan Mas AHY. Bahkan keputusan-keputusan Partai Demokrat di DPR itu, karena kan fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPP kan begitu. Contohnya misalnya seperti menolak Omnibus Law begitu, Undang-Undang Omnibus Law. Yang kemudian jalan sejarah menempatkan Demokrat itu berada di posisi yang benar begitu. Karena undang-undang itu kemudian dikatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi kan begitu. Artinya posisi kami benar. Sikap fraksi kami di DPR RI begitu, yang menolak undang-undang itu, bahkan wall out itu atas perintah Mas AHY begitu dia. Jadi apa namanya itu, ya kami ini ya Mas AHY bagian dari Mas AHY, bagian dari Demokrat begitu. Dan kalau soal untuk maju ke depan itu Mas AHY sudah terus maju ke depan. Termasuk melakukan keliling Nusantara begitu, menyerap aspirasi begitu. Jadi apa namanya itu yang pertama ya. Yang kedua itu tadi sekali lagi kalau soal apa namanya itu koalisi capres cawapres ini saya katakan tadi sama seperti kemudian orang membuat perjanjian dengan orang lain begitu. Ada 2 PT begitu dia. Kan ada namanya due diligence. Due diligence itu adalah PT yang satu kemudian mengkaji. Itu yang kamu bawa ini sudah beres belum di internalmu kan begitu dia. Jadi menurut saya tahapan sekarang ini kalau kita pakai timeline koalisi begitu ya. Tahapannya sekarang adalah masing-masing partai itu membereskan dulu di internalnya begitu. Siapa yang mau dia usung. Baru koalisinya ya? Baru kemudian duduk di atas meja. Itu dia. Jadi jangan kemudian sudah duduk di atas meja, ternyata nama itu, orang itu belum beres begitu. Baik. Bang Jansen. Siapa yang mau buat perjanjian? Jadi apa? Partai Demokrat ini bukan partai baru begitu. Jadi Bang Jansen, tentu kami punya tata cara yang berbeda dengan partai-partai yang lain begitu. Baik, Bang Jansen, ini karena durasi kita terbatas untuk dialog kali ini, saya ingin terakhir pertanyaan, kapan Demokrat akan mendeklarasikan siapa koalisi dan juga capres 2024? Yang bisa saya sampaikan begitu, karena saya tidak ingin ngomong terlalu jauh begitu ya. Besok Rapimnas akan keluar dalam bentuk kesimpulan pidato yang disampaikan oleh Mas AHY begitu. Termasuk dengan besok koalisi dan nama capres? Saya bisa kasih bocoran soal koalisi besok akan dibahas sedikit. Ya. Tetapi utamanya sekali lagi ya, karena Partai Demokrat itu partai yang pernah memerintah Indonesia dan ketika 10 tahun pemerintahan kami itu kehidupan tidak separah inilah begitu. Soal ekonomi begitu, soal meluasnya keresahan masyarakat terkait ekonomi, itu juga besok adalah poin utama dari pidato Mas AHY. Jadi mari kita tunggu, termasuk CNN saya sarankan besok live ke JCC. Itu langsung dia. Banyak JCC, breaking news besok. Besok akan banyak breaking news. Baik. Bang Jansen, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol dengan kami, sudah memberikan tadi informasinya dari Rapimnas hari ini. Jansen
Siti Daun, Wasekjen Partai Demokrat, dan juga Mas Adi Prayitno. Terima kasih banyak, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Terima malam kasih ini. CNN. Salam Terima sehat. kasih Adi. Yuk. Terima kasih CNN.